sebenarnya energi Allah itu akan menembus ruang dan waktu ya. Karena bukan kita yang bekerja. Kita hanya memohon kepada Allah. Yang bekerja itu Allah. Caranya itu terserah Allah mau gimana. Makanya saya kenapa sering sekali mengatakan kata-kata entah kenapa ya, entah gimana caranya. Sebenarnya kalimat-kalimat itu adalah manifestasi dari la haula wala quwata illa billah ya. Karena kita tidak punya daya upaya. Semuanya hanya milik Allah, semuanya ada dalam genggaman Allah. Maka apapun permasalahan yang hadir kepada saya insya Allah tidak pernah mempunyai rasa pesimis sekalipun ya. Saya selalu optimis pasti akan selesai. Kenapa optimis begitu? Pertama, karena saya yakin dengan janji Allah ya, bahwa Allah akan memberikan masalah dan ujian kepada kita hanya sebatas kemampuan kita saja. Berarti sebenarnya Allah itu memberi ujian dan masalah itu hanya yang pasti bisa kita selesaikan saja gitu. Artinya apa? Allah pasti ngasih ujian tuh yang mudah saja gitu loh. Allah saja sudah mengatakan mudah. Lah kita mau percaya sama siapa kalau nggak percaya sama Allah? Jadi semua masalah itu pasti mudah. Asal yang salahnya itu adalah kita sedang dalam kondisi krisis kebersandaran. Kalau kebersandaran kita berikan kepada yang bukan menggenggam kesempurnaan, pada akhirnya kita akan kecewa. Ya. Tetapi kalau kebersandaran hidup dan harapan kita berikan kepada zat yang pemilik kesempurnaan dan kekuasaan, kekuatan-kekuasaannya tiada batasnya. Ya. Disitulah sebenarnya semurni-murninya kekuatan. Makanya orang Islam yang beriman sebenarnya sumber keoptimisannya itu datang dari Allah, maka tidak pernah akan kehilangan atau kekurangan energi, karena setiap harinya selalu disuplai energi keoptimisannya dari Allah, karena suplai energinya itu datang dari yang maha sempurna, yang menggenggam kesempurnaan. Kalau kita menghadapi anak yang misalnya sulit ya, sedang dalam masalah gitu ya, kita kan lebih fokus kepada gimana nih masalahnya, menyelesaikan masalah dengan anak ini gitu ya. Kita lupa anak ini adalah milik Allah, hatinya yang menggenggam adalah Allah. Kenapa kita tidak lari dulu kepada yang pemiliknya? Kenapa kita tidak lari dulu kepada yang menggenggam hatinya? Ya karena di situ servernya. Kita sibuk di area, di zona yang sebenarnya recehan ya. Padahal zona yang sebenarnya yang terkuat itu tidak kita sentuh sama sekali. Di situ sebenarnya kesalahan kita bersama tuh ada di situ. Ya. Di akhir zaman ini memang salah satu tandanya, ciri-cirinya adalah ya kita harus sadar betul bahwa kita tuh sedang hidup di penghujung zaman ya, di mana keyakinan kepada Allah itu merupakan sesuatu yang langka ya, merupakan sesuatu yang sangat mahal harganya. Ya. Karena begitu banyak orang yang menggantungkan harapan dan hidupnya kepada manusia yang jelas-jelas ketika kenal diri kita itu adalah hanya hamba Allah yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, dan memang dilahirkannya dengan fitrah seperti itu, maka kita tidak akan pernah menggantungkan pada diri kita sendiri ataupun orang lain. Kita hanya menggantungkan hidup kita kepada yang pemilik kesempurnaan. Karena di tangan Allah lah semua pasti akan selesai dengan sempurna. Ya, kalau tangan kita pasti selalu akan ada celahnya. Kita kan manusia gitu loh. Nah kalau kita sudah menggenggam itu semuanya, ya Allah setiap detik demi detik itu semuanya cuma rezeki dan rezeki. Semua keberuntungan. Kita tidak akan melihat keburukan. Kita tidak akan ditutup oleh Allah ya, dihijab oleh Allah. Ketika bertemu dengan orang seperti apapun, yang diperlihatkan oleh Allah ke dalam hati kita itu adalah kebaikannya. Allah hijab keburukannya sehingga di mata kita semua manusia itu adalah baik. Karena apa? Karena kita lebih memilih sudut pandang kebaikan ketika melihat orang. Ketika melihat permasalahan, saya punya anak 4. Saya sedang bermasalah dengan anak yang 1. Saya tidak fokus ke anak 1. Ya Allah, saya masih punya anak 3. Anak 3 ini tidak apa-apa. Tidak ada masalah apa-apa. Ya Allah, itu anak 3 itu terima kasih atas karunia anak 3 yang sampai saat ini sangat menghibur saya, sangat menjadi jalan kebaikan untuk saya. Bukan ke fokus anak yang sedang bermasalah gitu.
selalu fokusnya kepada sesuatu yang lebih, sehingga kita tidak, dari waktu ke waktu itu tidak akan lepas dari kesyukuran. Karena yang terlihat itu sebenarnya, kalau kita mau jujur nih ya, sebenarnya yang terlihat itu adalah karunia dari Allah yang seharusnya kita syukuri daripada keluhan kita. Makanya kalau sudut pandang kita lebih kepada sesuatu yang kita syukuri, sudut pandang kita kepada yang lebih dari kebaikan dan sesuatu yang positif, kita akan lupa dengan keluhan-keluhan kita. Bahkan kita tuh malu gitu loh. Janganlah melihat di luar diri kita. Melihat mata kita saja masih bisa melihat hal-hal yang indah, hidung masih bisa menghirup, gigi masih bisa mengunyah, mulut masih bisa lidah masih bisa merasa, belum jantung ini berdetak sendiri dengan sendirinya tanpa ada keterlibatan kita untuk menyuruhnya, itu semua dari Allah. Paru-paru kembang kempis sendiri tanpa kita terlibat di dalamnya, tuh apa coba yang nggak bisa kita syukuri? Semuanya kita syukuri. Kalau itu kita renungkan, Masya Allah, semua itu adalah karunia. Kita tidak akan sanggup melihat keburukan lagi, karena begitu banyak karunia yang datang dari Allah. Ketika melihat itu, permasalahan yang kita tolong pada diri orang lain, itu kita akan selalu optimis. Karena yakin Allah pasti akan memberikan jalan. Karena yakin dengan janji Allah bahwa Allah hanya memberikan permasalahan sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan seperti apa kita ini. Tidak akan melebihi itu, karena Allah tidak punya sifat zalim. Allah tidak akan mungkin zalim kepada hambanya. Yaitu kalau Indonesia itu saya sering, kalau saya teringat dan melakukan tafakur gitu ya kepada klien-klien saya yang sudah datang, saya tidak bisa menghentikan air mata saya karena melihat begitu jadi mellow di akhirnya. Begitu, Masya Allah ya. Kadang tidak terucap dalam kata gitu kan, hanya ada dalam perasaannya, hanya ada dalam perasaan kita. Kata sebenarnya tidak cukup kata gitu untuk menyampaikan itu, karena ya hanya rasa kita gitu loh, yang betapa Allah itu tidak bisa terkatakan kebaikannya gitu loh, tidak bisa terucap. Ya begitu. Nah, mohon maaf. Oke. Bunda boleh rehat dulu, boleh ambil tisunya. Oke. Alhamdulillah, ini anak-anak saya yang lain yang habis ngaji udah pulang, jadi sekecil udah ada yang nemenin. Masya Allah. Misalnya ada enggak, karena memang saya pindah-pindah dari ruang tamu ke ruang tengah, kembali ke kamar lagi. Nah, di sini memang paling stabil sinyal wifi-nya. Jadi, Masya Allah ya, sahabat semuanya yang menyaksikan tayangan ini, kita sama-sama belajar kembali untuk meluruskan kembali tauhid kita. Karena dengan lurusnya tauhid itulah jadi wasilah pembuka keajaiban demi keajaiban, kemudahan, dan seterusnya. Udah nggak perlu ke yang lain lagi lah. Kalau ada apa-apa, cari Allah. Setelah itu siapa lagi yang dicari? Allah. Siapa lagi? Allah. Teruslah pokoknya terus. Sama dengan konsep ketawakalan ya Bunda. Ternyata saya juga mengalami yang namanya ketawakalan itu adalah di awal, di tengah, dan terus. Tawakal itu berserah ya. Berserah yang tidak menggenggam, ini kita lepaskan. Lepaskan pada siapa ya? Pada Allah yang sang penggenggam alam semesta. Baik, dan jangan Bunda lupa berserah itu totalitas loh. Totalitas, nggak hanya sekedar yang mulut ya. Karena sedikit saja ego kita bercampur ke dalam keserakahan diri, itu akan menjadi penghalang. Ya, akan menjadi penghalang. Sedikit saja ego kita muncul, kita izinkan diri kita untuk munculnya ego kita, ya, sehingga tidak murni keberserahan diri kita kepada Allah, itu akan menjadi penghalang. Biasanya orang-orang yang datang kepada saya dan kemudian dimudahkan, akhirnya harusnya biasanya ya kalau sesi orang yang secara sudah bertahun-tahun nggak bisa tidur misalnya gitu ya, datang ke psikolog, psikiater, dia sudah berkeliling kemana gitu ya, berobat. Sebenarnya dengan memurnikan, ya itu murni itu kata kunci ya, murni itu kata kunci gitu loh. Dengan memurnikan, murni itu artinya apa sih? Menjadikan Allah satu-satunya. Satu-satunya itu apa? Tidak ada yang lain gitu loh. Satu-satunya, tidak ada yang lain, termasuk diri kita sendiri juga tidak ada ketika kita berserah diri kepada Allah. Ketika kita izinkan diri kita hadirkan untuk bercampur, ikut campur ke dalam kegiatan untuk keberserahan diri kepada Allah,
itu akan menjadi penghalang untuk turunnya pertolongan Allah ya, karena memang janji Allah ya, mamayatikil hais al-mahroja ya, biar cukup min haisuleh masih mamayatawakal Allahu fahuwa hasbuh ya. Dan jalan kemudahan itu hanya milik orang-orang yang memang berserah diri secara sepenuhnya dan totalitas kepada Allah. Insya Allah seperti itu. Terima kasih Bunda. Sebenarnya yang Bunda sampaikan tadi itu ada di dalam buku saya yang Bunda ikut testimoni itu ya. Jadi masuk ke jurus pertama, dan itu kan saya di buku saya yang terbaru judulnya The Power of Just Do It You'll Get It, berisi tentang 10 kekuatan internal dan eksternal. Bagaimana kita padukan cara sunatullah, yaitu cara yang secara umum bisa kita lakukan, dengan cara keajaiban atau caranya Allah. Contoh saja, Bunda Dewi, saya tanya nih, sebenarnya menjadi terapis itu udah emang diniatin dari dulu sejak kecil atau gimana? Atau di tengah perjalanan? Di tengah perjalanan karena bukan cita-cita. Bukan cita-cita. Ada nggak ada nggak yang lain? Cita-cita yang lain yang emang gini ada deh pertanyaannya biar mudah. Cita-cita Bunda Dewi semasa kecil ingin jadi apa? Profesionalnya sebagai apa? Kalau boleh tahu. Karena saya dari kecil merasa saya percaya diri dalam berbicara ya, jadi di depan umum saya sebenarnya lebih ke situ. Sekarang juga akhirnya kepakai juga gitu, tapi akhirnya kepakainya akhirnya muncul dengan sendirinya karena saya kan praktisi ya. Kalau praktis itu kan, kalau saya mengisi kelas-kelas itu kan tinggal menceritakan saja gitu pengalaman saya pada saat praktek menghadapi klien-klien gitu loh. Jadi saya akhirnya pembicara itu muncul dengan sendirinya, yang sebenarnya itu mungkin sudah talent dari dulu, tapi terkubur karena tidak ada kesempatan. Ternyata inilah ya cara Allah untuk kembali melahirkan kembali diri kita yang sebenarnya, yang asli gitu ya, dengan fitrahnya itu. Dengan cara ajaibnya seperti ini gitu, menjadi praktisi akhirnya otomatis jadi akhirnya menjadi pembicara juga pada akhirnya. Gitu, Masya Allah. Itu ya kalau ingat cerita itu ya, dan kemudian bisa dicapai dalam jangka waktu yang sangat singkat itu, ya Allah, saya tuh udah speechless aja Bunda, udah nggak bisa bicara lah gitu, cuman ya Allah, cuman Allah cuman gitu aja, tapi cuman Allah ya Allah gitu. Kayaknya seperti ada yang menuntun ya Bun ya, seperti ada yang menuntun ya, karena kita juga karena berpasrah diri itu ya, insya Allah berpasrah diri itu akhirnya kita kan jadi fleksibel gitu, fleksibel mengalir kemana Allah menuntun kita gitu loh. Jadi kita tidak menahan apapun, segala apapun yang sudah terjadi di masa lalu ya, karena sudah berdamai dan sudah memaafkan dan sudah melepaskan, berarti kan sudah tidak ada ya. Nah ketika itu sudah tidak ada, ruang-ruang kosong kita kemudian diisi dengan ilmu yang baru, akhirnya mungkin masuknya bisa lebih cepat ya. Ini juga bisa hikmah ya buat teman-teman di luar sana, bahwa insya Allah kalau seandainya masih ada tanpa tanpa sadar gitu ya, masih ada beban-beban emosi ya, masih ada pernah cerita-cerita masa lalu yang belum termaafkan ya, itu memang harus dilepas dulu. Dari situlah awal mula kita akan mudah untuk menerima ilmu. Dengan mudah menerima ilmu, akhirnya nanti insya Allah yang muncul itu adalah fitrah. Fitrah itu adalah sesuatu yang sudah diinstal oleh Allah, tidak akan bisa dihilangkan oleh manusia. Walaupun kita punya pengalaman-pengalaman buruk misalnya ya, pengalaman buruk di masa lalu, tapi itu adalah instalnya datang dari manusia ya. Maka instal yang datang dari manusia itu sangat mudah untuk dilepaskan, asal satu, Anda mengizinkan atau tidak gitu, karena hidupmu adalah tanggung jawabmu. Kalau Anda mengizinkan itu lepas, maka akan lepas. Kalau Anda pengennya menggenggam, sampai kapanpun tidak akan lepas, tetap ada di tangan kita. Tapi ketika kita mempunyai keputusan dan mengizinkan untuk melepasnya, memaafkan, akan hilang. Mudah kemudian isi
ruang-ruang kosong kita dengan energi Allah saja. Jangan biarkan ada energi lain masuk ke dalam diri kita. Insya Allah kita akan melangkah, kita akan beraktivitas semuanya dengan membawa energi dari Allah saja. Tidak membawa yang lainnya. Akhirnya apa? Akhirnya segala sesuatu yang terjadi, orang berbuat apa, orang berkata apa, misalnya yang tidak pantas atau yang buruk itu mentah lagi gitu. Nggak akan bisa masuk dalam diri kita karena ruang kita sudah penuh dengan energi Allah yang kebaikannya sangat luar biasa dan tidak akan bisa mengalahkan apapun. Jadi energi yang baik pun akan di-frame dengan energi Allah, energi yang buruk akan tertolak. Ya, tidak akan. Itu pun ceritanya pada saat sesuatu yang exciting juga buat saya. Di sebuah SMK negeri ada kesurupan massal 1.700 orang jumlahnya, dan saya waktu itu sendirian, tidak bersama dengan asisten atau apa pada saat itu, dan dalam kondisi anak-anak itu semua kesurupan massal, Bunda. Ya, kalau masuk ke logika masuk enggak masuk sama sekali kan. Saya sendirian loh. Saya sendirian. 1.700 orang. Itu ada di YouTube saya. Nanti silakan dibuka-buka ya di YouTube saya. Pada saat itu kembali lagi saya hanya berserah diri kepada Allah ya. Pada saat saya berangkat ya ke tempat acara terapi massal, akhirnya sampai sekarang itu menjadi makanya saya akhirnya menjadi founder ya relaksasi tauhid terapi. Itu awalnya dari situ. Awalnya dari saya menerapi 1.700 orang yang sedang dalam kondisi kesurupan massal. Dari situlah saya menemukan, itu pun tanpa sengaja, Bunda. Tanpa sengaja juga ya, tanpa sengaja. Kemudian saya kuatkan dengan beberapa ilmu lain yang mendukung ya. Pada akhirnya ternyata bukan jumlahnya, bukan ruangnya, bukan waktunya, tetapi ketika Allah sudah berkehendak ya, pada saat itu anak-anak sedang dalam keadaan diganggu oleh jin sekalipun, tapi jin itu kan makhluk Allah gitu loh, yang hidup matinya pun ada dalam genggaman Allah. Mereka tuh sebenarnya lemah, tidak punya kekuatan apa-apa, apalagi di dunia manusia. Mungkin saja mereka bisa kuat di dunianya seperti ikan gitu ya, dia kan hidup di air, kuat di air gitu. Ketika dibawa ke darat kan kelopak-kelopak mati. Demikian juga jin ya. Jin itu mungkin kuat di dunianya, ketika dia memaksakan untuk masuk ke dunia manusia, apalagi mengganggu gitu ya aktivitas manusia, itu ya siap-siap aja karena mereka tuh sangat lemah sebenarnya. Ketika kita bergantung kepada Allah, ya sudah gitu, siapa yang bisa mengalami kekuatan Allah sih gitu loh. Jadi bukan kita gitu, padahal bukan saya yang menjadi terapis di situ, tidak gitu. Ya kekuatan Allah sudah hadir di situ gitu, karena semua energi dari anak-anak semua yang ini di situ semua dituntun bersama-sama untuk mengucapkan Al-Fatihah. Al-Fatihah tidak hanya diucapkan saja, karena saya kan bukan peruqyah ya. Saya khawatir, saya hanya menguatkan mental ketauhidannya ke anak-anak itu ya, yang sedang saya terapi itu. Karena saya khawatir gini, kalau anak-anak itu belum mempunyai basic agama sebelumnya, saya khawatir dia lebih menggantungkan kepada bacaan doanya daripada kepada siapa dia meminta gitu loh. Ya, padahal sebenarnya kita dalam berdoa itu seperti itu. Kita seringkali lebih fokus kepada apa yang kita minta, bukan fokus kepada siapa kita meminta gitu loh. Kalau kita fokus kepada siapa kita meminta, kita tahu Allah itu yang memiliki segala kesempurnaan gitu, pasti harapan kita akan kuat, utuh, pasti semua doa kita pasti akan dikabul. Kalau masalah waktu, itu Allah yang lebih tahu kapan jadwal yang terbaik untuk kita kan. Nah, seperti itu insya Allah. Jadi ya akhirnya seperti Allah itu seperti memberi tugas baru gitu kepada saya untuk pertama untuk syiar ya di bidang pengobatan dan penyembuhan gitu ya. Yang kedua untuk diberikan tugas oleh Allah untuk membantu orang-orang yang sedang dalam kondisi terpuruk dan sedang masalah-masalah kehidupan, untuk meyakinkan mereka tentang semua janji-janji Allah gitu. Bukan saya memberikan janjikan kesembuhan, tapi menghubungkan. Saya sebagai fasilitator yang menghubungkan klien-klien saya dengan Tuhannya gitu, dengan Allah gitu loh. Dan meyakinkan mereka dengan semua janji-janji Allah gitu. Kalau semua yakin dengan janji Allah, sebenarnya seringkali terjadi ya, Masya Allah ya. Seringkali terjadi, masalahnya memang di fisik ya, misalnya sakit tangan lah, sakit kaki dan sebagainya gitu ya. Tapi baru saja ya
dibantu untuk dihubungkan dengan Allah gitu ya, memperbaiki hubungannya dengan Allah. Fisiknya belum disentuh dia udah sembuh duluan. Karena apa? Karena ternyata fisik itu sebenarnya prajurit ya. Karena rohani itu yang penting, rohaninya dulu harus dibereskan dulu, disembuhkan dulu, karena jasmani itu akan mengikuti kemana irama rohani kita. Kalau rohani kita beres hubungannya dengan Allah, kita sakit pun akan berkurang sakitnya. Lama-lama juga akan disembuhkan oleh Allah. Kita tidak akan merasa sakit, bukan berarti sakitnya hilang, tapi rasanya yang hilang karena kita lebih sibuk dengan menggantungkan kepada Allah, sehingga rasa itu lama-lama menjadi hilang dengan sendirinya. Ya bukan berarti penyakitnya hilang, karena penyakitnya hilang Allah akan sembuhkan kapan waktunya, terserah Allah gitu. Pasti akan Allah sembuhkan gitu. Seperti itu. Masya Allah. Baik, kembali ke buku saya yang kemarin Bunda Testimoni. Setelah baca buku saya itu, apa yang Bunda Dewi, oh iya ini aku lakuin yang ini, kan itu ada kekuatan ya. Nah, menurut Bunda, dengan testimoni yang Bunda sampaikan di buku saya tersebut, apa benang merah yang ternyata Bunda juga udah lakukan itu dari 10 langkah itu yang udah saya tulis di sana. Pertama kan tauhid udah tadi ya barusan, jelas tauhid itu nomor 1. Terus tawakal juga ada, udah kesebut. Lalu apalagi tadi dia sunatullahnya ketika jadi seorang terapis harus berguru ke orang-orang yang ahli ya Bun ya, memang iya, yang profesional ya, memang sudah profesional dan sudah ahli dan sudah expert ya di bidangnya ya. Jadi jangan sembarangan kita memilih guru, hati-hati ya, karena kita harus ikuti ya suara hati kita. Ketika kita berilmu, kemudian kita menuntut ilmu yang baru misalnya gitu ya, menambah ilmu, kemudian rasakan apakah ini semakin mendekat atau menjauh dari Allah gitu ya. Ketika kita mempelajari ilmu ini, malah hubungan kita menjadi semakin jauh pada Allah, segera tinggalkan. Kalau ketika kita mempelajari ilmu, kemudian kita rasakan, kita semakin merasakan getaran-getaran keimanan yang sangat luar biasa gitu ya. Kita merasakan sangat dekat dengan Allah, karena memang Allah itu kan lebih dekat dari urat nadi kita. Tuh benar-benar dirasakan, bukan cuma di lisan gitu ya. Ketika itu dirasakan, itu berarti lanjutkan. Dan jangan ikuti sesuatu yang kita tidak tahu dasar ilmunya gitu loh. Karena itu bahaya ya. Karena itu bahaya, terutama bahayanya akan merusak ya ketauhidan kita ya. Karena itu sedikit saja kita melenceng itu sebenarnya udah syirik ya. Itu contohnya itu aja, kita ya karena kita belum memahami kita sebagai manusia seperti apa, dengan segala kelemahan dan keterbatasan kita. Karena kita nggak paham, akhirnya kita menggantungkan kepada kita, padahal kita bukan orang yang pantas, dan siapapun bukan orang yang pantas menjadi tempat bergantung gitu ya. Yang zat yang pantas menjadi tempat bergantung itu hanya Allah, yang pemilik kesempurnaan, yang menggenggam dunia dan seisinya ya, yang mempunyai kehendak atas apapun yang Allah mau gitu ya. Nah, ketika kita paham siapa diri kita, paham siapa Allah, maka pasti kita tidak akan salah menggantungkan hidup kita. Nah, ketika kita salah menggantungkan hidup kita yang seharusnya pada Allah, kemudian pada Allah, sebenarnya itu sudah syirik lah sebenarnya. Nah, makanya stres itu sebenarnya kode dari Allah. Stres itu adalah sebenarnya kita sedang disentil, kamu tuh ada sesuatu yang harus diluruskan dalam diri kamu gitu.